Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu teratur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang selalu kita berharap mudah-mudahan menambah kebaikan-kebaikan kita dan menjadi sebab terbukanya kebajikan-kebajikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Sabilul Iddikar. Thumma inna marida idza ghalaba alaihi al-maradu wa dhaharat alaihi amaratu qurbil maut kana alladhi yanbaghi li hadirihi min ahlihi wa aqaribihi an yanzuru fa in ra'aw alaihi shay'an min makhayilil jaza'i wa shiddatil khawfi falyadhkuru lahu mahasina amalihi wa sa'ata rahmati rabbih wa azima afwihi anil mudnibin wa tajawuzahu anil muqassirin. Faqad kana salaf yastahsinuna mithla dhalik ma'al muqtadarina min hadirih wa rubbama tamasa muqtadaru minhum mithla dhalik min hadirih. Kemudian ujar Imam Abdullah Al-Haddad, apabila orang yang garing, apabila orang yang sakit bertambah bersangatan sakitnya, kemudian nampak dari orang tersebut tanda-tanda mendekati kematian, maka dianjurkan bagi siapapun yang menyaksikan dan hadir dari keluarga dan kerabat-kerabat yang hendak meninggal tadi, an yanzuru fa in ra'au alaihi syai'an min makhayil jazai, dianjurkan kepada kerabat yang menyaksikan keluarganya yang para wafat, agar kerabat-kerabat di samping-samping itu ma'itihi, kayak apa orang garing tadi yang hendak wafat. Apabila nampak dari orang yang hendak wafat itu kegelisahan, model cemas orang yang hendak meninggal tadi muhanya, model pucat, model nang takutan benar kayak itu nah, model orang nang kayak disasah sesuatu nang menakutkan. Wa syiddatil khauf, rasa takut nang bersangatan nampak dari wajahnya, maka hendaknya kerabat-kerabat nang menyaksikan itu mengingatkan kembali kepada orang nang sekarat tadi akan kebaikan-kebaikan amal perbuatannya. Wa sa'ata rahmati rabbih, dan mengingatkan kembali bahwa rahmat Allah luas. Wa azima afwihi anil mudnibin, serta mengingatkan juga bahwa ampunan Allah tuh sangat dahsyat bagi orang-orang yang berdosa. Wa tajawuzahu anil muqassirin, dan sisi pemaaf Allah bagi orang yang teledor pun sangat teramat ganal juga. Jadi kayak itu yang dianjurkan ketika mana kita hadir
melihat orang nang sakaratul maut, pian menghadapi keluarga, entah dang sanak, kuitan, atau siapapun, pian menghadapi ketika sakaratul maut sidin paparak meninggal, nampak dah ciri-ciri. Sudah berhari-hari terkapar di atas ranjang, parak sudah. Ketika mana pian lihat ada tanda-tanda sidin semakin gelisah, nang kayak orang katakutanan, cemas, tapalu, model nang orang nang putus asa kayak itu. Nah kayak disasah makhluk nang mengerikan sampai pucat-pucat. Kita nang wagas, kita nang sigar nang malihati, langsung pandirinya bahwasanya pian itu orang baik, pian itu termasuk orang soleh, pian banyak berbuat amal baik, pian memberi orang nang kada mampu, pian mengasihani kucing nang kelaparan. Sebut kebaikan-kebaikannya, beri masukan kebaikan-kebaikannya tuh, ingatakan lawannya. Dan sebut juga sebanyak apapun kesalahan pian nang pian pikirakan, rahmat Allah lebih luas, ampunan Allah lebih agung, sisi maaf Allah lebih besar daripada dosa-dosa nang pian anggap pian menggawinya. Jadi munculakan rasa semangatnya untuk berjumpa lawan Allah Ta'ala setelah meninggal. Nah itu nang dianjurkan. Faqad kana salaf yastahsinu mitla dzalik. Orang-orang soleh bahari menganggap bahwa hal semacam ini baik, bagus, benar. Memberi semangat agar orang yang parak meninggal itu ingat akan kebaikan-kebaikannya. Lebih miring, condong kepada pengharapan daripada rasa takut. Ma'al muhtadirin min hadirih. Orang-orang soleh bahari beranggapan perbuatan semacam ini baik, diminta kepada orang-orang yang hadir untuk menyikapi orang yang sekarat parak meninggal. Wa rubbama tamasa muhtadar minhum mithla dzalik min hadirih. Bahkan zaman dahulu jadi Imam Haddad, orang yang meninggal sendiri sebelum meninggal meminta kepada orang yang sekitar, ingatakan lagi aku kebaikan-kebaikanku, ingatakan lagi akan luasnya rahmat Allah, supaya aku meninggal dicabut rohku, aku dalam keadaan lebih condong pada pengharapan ampunan Allah daripada rasa takut. Nah kayak itu nang seharusnya. Jadi ngatakan bian-bian deh, yang mungkin suatu saat diantara kita menghadapi kerabat kita parak meninggal, ditakdirkan menghadapi kuitan langsung nang parak menghembuskan nafas terakhir, ditakdirkan mungkin melihat langsung proses dicabutnya roh suami atau istri kita. Ingatakan gini, jangan justru pian nang wagas, pian nang panik. Nah ini kadesip gitu nah. Jangan pian nang sigar, pian nang menangis jingkar, pian nang panik, jangan mati pian Allah. Itu akhirnya menutup umur orang nang sakarat tadi dalam kecemasan, memikirkan kayak apa keduniaan pasanganku nang ditinggal mati, kayak apa anakku, kayak apa. Kadusa lagi sidin mikirkan itu. Kayak apa caranya penutup umur sidin mikirkan rahmat Allah lebih luas. Dosaku dibanding ampunan Allah jauh lebih gana ampunan Allah. Sehingga nya senang kematiannya itu akan berjumpa dengan Allah. Dan itu husnul khatimah. Jangan bian-bian nang wagas nang sigar tadi malah bian menangis jingkar, mengingatkan hal duniawi. Atau orang sekarat nang dipandirakan waris kayak apa waris nih. La haula wala quwata illa billah. Kayak apa nih bagian waris? Biar ayo wasiat berdahulu karena kami bakal lahian. Tulisakan orang gatar-gatar nah. Dunia diingatkan nang kayak apa? Nang kayak ini nih rusak. Model selawasan ikam hidup di dunia, nampak nang pacangan bakal mawaris pun bakal mati juga ikam suatu saat. Ikam pun harta ikam akan diwaris orang. Ketika menghadapi orang sakaratul maut, ingatakan inya kebaikan pian banyak, ulun ingat pian bahari banyak beramal, pian memberi makan kucing kelaparan nang di pinggir jalan, pian memberi sedekah, pian membantui orang nang kada bisi duit, mau tangi orang nang membutuhkan, pian rajin berjumat,
pian rajin, amal soleh, solawat, ini itu, hadir majlis, ingat akan kebaikan-kebaikannya. Ampunan Allah lebih luas, rahmat Allah lebih luas, sisi pemaaf Allah jauh lebih ganal dibanding dosa kita, sehingga ia wafat dalam keadaan pengharapannya lebih ganal daripada rasa takut. Nah itu nyatakan tuh, jangan dunia nanti pandirakan kuitan anak meninggal, atau kerabat anak meninggal yang dipandirakan kiapat tanah nang di sana bah, kiapat tanah nang di sana ding kak ibaratnya. Kayak apa nih suratnya di mana dia simpan, lemari nang mana, kuncinya mana? Oh mak, ini orang, inilah ada orang meninggal nih, ada orang meninggal dunia. Memang setelah meninggal bagus memenderakan hal-hal yang berkaitan dengan hak orang lain, khususnya hutang piutang gitu. Cuman kada etis juga pian membahas waris ketika orang hanya berapa hari meninggal. Orang masih berkabung, bersedih gitu. Ada cari momen yang pas. Jangan nampak benar, keduniaan tuh jangan nampak benar, beri sumpah. Wa mina muta'akkidil ma'muri bih an yulaqinuhu la ilaha illallah liqaulihi alaihi assalatu wassalam laqinu mautakum la ilaha illallah faman kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Dan termasuk yang diperintahkan dan sangat ditekankan adalah bagi orang-orang yang hadir proses sakaratul maut seseorang, agar nang hadir-hadir ini, nang wagas-wagas ini mentalkinakan lafaz la ilaha illallah kepada orang nang parak wafat tadi. Talkinakan, giringakan, inya malafatkan la ilaha illallah, berucap bah la ilaha illallah, la ilaha illallah, bawai talqinakan inya mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan kepada orang-orang yang parak wafat di antara kalian lafaz la ilaha illallah. Faman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Dan barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka orang tersebut, ujar Nabi, masuk surga. Ucapan terakhirnya la ilaha illallah sebelum roh dicabut, jaminan dari Nabi, ujar Nabi, dakhala jannah, akan masuk surga orang tersebut. Fa idza qalaha fala yanbaghi an yu'ada alaihi dzalik illa in takallama bi kalamin akhar. Apabila setelah ditalkinkan kepada orang nang sakarat tadi, dan inya pun mengucap la ilaha illallah, ujar nang sakarat, atau gemet la ilaha illallah, kalau sudah tak ucap, jangan disuruh mengulangi lagi sidin. Cukup sekali itu. Illa, kecuali, nah artinya ulangi lagi, in takallama bi kalamin akhar. Kalau setelah sidin mengucap la ilaha illallah, berpandir pulang dengan pandiran selain la ilaha illallah. Talkinakan bahasa supaya pandiran terakhirnya adalah la ilaha illallah. Nah ini penting benar dikatakanlah. Dan ini khususnya gesan lakian, karena binian tuh mentalnya ada kuat. Mohon maaf benar. Makanya dalam fikih, dalam syariat, binian ketika dimintai kesaksian, kada cukup seikung. Kalau lakian cukup seikung jadi saksi. Kenapa? Karena mental lakian dan binian itu beda. Kadang-kadang pian minta samakan, kenapa dibeda-bedakan lakian dan binian? Dasar beda. Maulah sama. Organ tubuh aja beda, minta samakan lah. Kalau lakian mental lebih kuat. Nah, ingat akan pian para lelakian, ketika menghadapi siapapun sakaratul maut, parak meninggal, talkinakan la ilaha illallah. Kalau binian dipasani, kadang panik. Bujur hari ini ingat, karena ulun talkinakan jar, kalau kuitan parak meninggal. Tapi di waktunya, di hari haknya, menghadapi kuitan yang sudah sengak-sengok, behinak, sidin kada kuat lagi,
hendak mentalkinakan kada burun juga. Aduh, ada tahan aku aja binian kadang. Nah, kalau lakian mentalnya lebih kuat. Pian talkinakan, pian sebagai menantu kah atau pian sebagai anak, apalagi talkinakan kuitan nang parak wafat. Ma atau bah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Mau ucap sidin la ilaha illallah. Jangan lagi diulang. Sehingga itu menjadi kalimat terakhir. Tapi kalau sidin bapandir pulang bahasa yang lain setelah melafadzkan la ilaha illallah, contohnya la ilaha illallah, sidin. Aku apa ngaku aja sidin. Haus ya? Ulangi-ulang kalau kenapa. Atau la ilaha illallah sudah mau ucap, bapandir pulang sekalinya sidin. Pisang mana pisang sidin. Ulangi lagi talqin la ilaha illallah. Sehingga agar lafaz terakhir diucap sidin la ilaha illallah. Wayan bagi an yuqra'a alaihi suratu Yasin al-Mubarakah liqaulihi alaihi assalatu wassalam iqra'u ala mautakum surata Yasin yuqalu inna dhalika yusahilu tulu'ar ruhi walil mauti kurabun wa sakarat wa qad tusahhalu wa tuhawwanu ala ba'dil mu'minin. Dan yang dianjurkan pula, dianjurkan deh, dan ini banyak kada menggawi kita, padahal ini dianjurkan apa? Membacakan surat Yasin kepada orang yang sakaratul maut. Belum meninggal orangnya? Iya, belum meninggal. Dianjurkan kita yang hadir melayat melihat orang parak meninggal, kita bacakan surat Yasin di ruangannya hendak meninggal. Kenapa? Karena ujar Nabi, iqra'u ala mautakum surat Yasin. Bacalah surat Yasin bagi orang-orang yang parak wafat di antara kalian. Sebagian ulama menjelaskan mautakum di sini orang yang sudah meninggal. Sebagian lagi orang yang parak meninggal pun masuk kategori mauta di sini. Yuqalu dikatakan oleh ulama inna dzalika yusahilu tulu ar-ruh. Membacakan surat Yasin di hadapan orang yang parak meninggal dunia itu faidahnya mempermudah keluarnya roh dari jasad. Ringan dicabut rohnya dari jasad, kada sakit nang dahsyat tuh kada. Menyamani orang dicabut rohnya ketika dibacakan Yasin paparak sidin. Nah ini katakan nih, kematian tuh dahsyat, dicabutnya roh tuh mengerikan. Sebagian ulama tuh menjelaskan bagaikan ditusuk ratusan pedang yang tajam sekaligus. Sakitnya roh tuh dicabut. Untuk menyamani dan mempermudah rasa sakit tadi, salah satunya bacakan surat Yasin ketika mana orang lagi sakaratul maut. Tapi diatur juga volumenya gitu. Saya kong bertugas mentalkinkan, yang lain membaca Yasin, jangan nyaring benar. Karena bahaya juga kalau mayatnya kada paham atau orang yang hendak meninggal ini kada paham. Kenapa susungnya buat kan baca Yasin ya? Aku belum matinya. Bamama Yasin. Yang ada paham, kada belajar ilmunya. Dikira Yasin itu gasan orang meninggal aja. Sudah mati kah aku nih? Kenapa Yasin sungsungnya membaca? Nah, itu makanya perlu belajar di majelis ta'lim, tahu kapan penggunaan yang pas membaca Yasin. Sebelum meninggal, ketika sakaratul maut pun bagus. Nah itu. Kasih tersinggung katanya, mendoakan aku mati kah? Baca Yasin kesungsungan. Walil maut kurabun wa sakarat. Kematian itu memiliki hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang mengerikan, beban-beban yang dahsyat. Wa qad tusahhalu wa tuhawwanu ala ba'dil mu'minin. Dan terkadang proses kematian yang berat itu dipermudah dan diringankan kepada sebagian orang beriman, tergantung amaliyahnya. Bebuhan ulama salaf menjelaskan
seseorang yang ketika di dunia rancak berhubungan dengan orang-orang soleh, para aulia, mengirimi Fatihah pada para wali-wali, berhadiah Fatihah atau bacaan kepada orang yang wafat dari kalangan aulia dan solihin. Salah satu faedahnya, roh-roh suci para wali tadi akan membantu mudahnya ia keluar dari dunia. Nah, itu pentingnya kita banyak-banyak ta'alluq, mengikat diri dengan para wali, orang soleh itu. Mengirimi Fatihah. Kadang cukup cuma sekedar mandak gambar sidin di rumah. Tapi harus ada koneksi yang lain. Apa? Baca Fatihah, kirimi surat Yasin atau zikir-zikir hadiahnya gesan mereka-mereka kaum solihin. Nah, itu memperkuat irtibat, ikatan kita dengan orang soleh. Bisa menjadi asbab dipermudahnya roh keluar dari jasad. La ilaha illallah. Wa fima yurwa an malikil maut alaihi salam. Wa fima yurwa an malikil maut alaihi salam annahu qala inni bikulli mu'minin syafiqun rafiqun wa qad tahdurul mauta fi hali qabdihim anwa'un minal fitan wal iyadu billah. Diceritakan atau diriwayatkan bahwasanya malaikat maut itu pernah berkata, ujar malaikat maut, inni bikulli mu'minin syafiqun rafiq. Sesungguhnya aku ketika bertugas mencabut rohnya orang beriman, syafiq rafiq, aku menjadi orang yang penyayang, orang yang lembut bagi orang yang bujur beriman, ujar malaikat maut. Waqad tahdurul mata fi hali qabdihim anwa'un minal fitan wal iyadu billah. Falidzalika yanbaghi al-iktsaru liman yahduruhum min qira'atil Qur'an wa ahaditsir raja wa dzikri ahwalis sholihin inda khurujihim minad dunya. Terkadang, ujar Imam Haddad, orang yang parak meninggal dunia, orang yang sakaratul maut, itu didatangi oleh aneka macam ujian-ujian. Dan ini ingat, orang yang parak meninggal dunia, itu kesempatan terakhir bagi iblis melengsarkannya dari iman, supaya wafatnya su'ul khatimah. Dan ingat, visi iblis dan setan itu supaya banyak kawan di neraka. Ketika orang parak meninggal dunia, itu kesempatan emas dan kesempatan terakhirnya supaya orang ini mati dalam keadaan lengser dari iman. Disitulah kadang yang tadi disebut, ketika orang sakaratul maut, ketika parak dicabut rohnya, hal qabdihim, datang fitan, ujian-ujian tadi yang berat, iblis dan setan menggodanya. Dan orang sekitar kadang melihat. Kadang dimacam-macam, dibisik oleh iblis dan setan. Ruginya ikam mati, mang. Ikam belum menikmati ini lagi. Rugi ikam mati tahun 2024, 2026 Piala Dunia. Pokoknya kayak caranya supaya mati dalam keadaan mikir akan dunianya. Ruginya ikam mati, ikam belum menikmati ini lagi, belum ini. Kayak apa nih? Aku ada solusi di iblis. Kalau ikam mau ucap kayak ini, ikam panjang umur kada jadi mati. Lalu iblis nang membisik, mentalkinkan lafat-lafat nang mengkufurkan. Na'udzubillah. Akhirnya lengser, wafat dalam keadaan kada baik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini nang bahaya benar tuh. Momen-momen injury time. Detik-detik akhir. Oleh karenanya, jadi Imam Haddad dianjurkan bagi orang yang hadir malayat, orang sakaratul maut, memperbanyak membaca Al-Quran. Khususnya tadi surat Yasin. Karena ini pun menjadi penjagaan bagi orang sakaratul maut dari bisikan-bisikan yang melengsarkan tadi. Wa ahaditsir raja, begitu pula. Nah, ini pulanglah. Dianjurkan bagi yang melayat orang sakaratul maut banyak-banyak membacakan hadits harapan. Ada sabda-sabda Rasulullah yang berkaitan tentang ampunan Allah maha luas, ampunan Allah besar,
Hadis kudusi ujar Allah Ta'ala, rahmati sabaqat ghadabi, kasih sayangku mendahului daripada murkaku. Bacakan juga lawan terjemahannya tentunya, sehingga nang sakaratul maut ini mendengar, rasa harapannya lebih besar gitu nah untuk berjumpa Allah Ta'ala. Wa dzikri ahwali salihin, begitu pula dianjurkan bagi orang yang menyaksikan seseorang yang sakaratul maut, mengisahkan pada nang sakaratul maut kisah-kisah orang soleh ketika mana mereka keluar dari dunia dalam keadaan selamat. Jadi tambah semangatnya, bertambah sugesti dan motivasinya untuk wafat husnul khatimah. Wa fi ba'dil athar anna syaitana la'anahullah aqrabu ma yakunu min al-'abdi inda wafatihi hirsan minhu ala an yaftinah. Nah ini tadi. Wa fi ba'dil athar, diriwayatkan dalam beberapa athar, dalam penyampaian para ulama, anna syaitan la'anahullah, bahwa sesungguhnya setan itu aqrabu ma yakunu minal abdi inda wafatihi, paling dekatnya setan kepada seorang hamba itu ketika si hamba tadi paparak meninggal dunia. Paling getol, paling behimatnya iblis setan tuh beparak membisik seorang hamba ketika hamba tadi injury time, parak meninggal dunia. Nah ulun kisahkan tadi. Hirsan minhu ala an yaftinah. Kenapa? Karena setan sangat berkeinginan untuk memfitnah orang tersebut. Maksud memfitnah tadi menjauhkan ia wafat dalam keadaan husnul khatimah, atau melafadzkan lafaz-lafaz kufur dan sebagainya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Walakin innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Akan tetapi kekuasaan setan itu, ujar Allah, kekuasaan setan itu hanya kepada orang-orang yang memang selama hidupnya ketujuh menjadikan setan sebagai pimpinannya, panutannya. Walladzina hum bihi musyrikun, dan kekuasaan setan itu adalah terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah. Artinya orang yang kuat iman, yang selama wagas selama hidup di dunia ia amaliyahnya bagus-bagus saja, ibadahnya baik-baik aja, kadang mampu juga setan membisik, tapi tetap mencobanya. Kita nih selama sigar hidup, kegiatan rutinitas harian, mingguan, bulanan baik berataan, banyak baiknya lah pada buruknya. Ibadah bagus, 5 waktu diperhatikan, wudhunya bagus dijaga, sholatnya baik, zikirnya baik, hadir majelisnya semangat rutin, membaca wirid di majelis dan yang lain. Kita-kita yang memang baik ketika wagas, ketika sigarnya, insya Allah setan kada kuasa menggoda kita ketika sakaratul maut. Tapi ingat, tatap setan tuh mencoba. Ini kada menyerah. Demi apa? Banyak bakawan di neraka Allah. Na'udzubillah min. Ya. Yuthabbitullahu alladhina amanu biqali thabitil hayatid dunya. Allah yang menguatkan orang-orang beriman dengan ucapan yang kokoh, yaitu kalimat tauhid. Fil hayati dunya, dalam kehidupannya di dunia. Wa fil akhirah, dan di akhirat. Wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah yang menyesatkan orang-orang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa yang Allah inginkan. Wa qad ishtadda khawfus salafis salih rahimahumullah min su'il khatimah. Sungguh orang-orang soleh zaman dahulu, salafun salihun, sangat bersangatan, takutan, cemas terhadap mati dalam keadaan su'ul khatimah. Walau fi dzalik akhbarun wa hikayat, dan kalau diurai kisah-kisah orang soleh bahari, kayak apa kisah mereka takutan dengan su'ul khatimah itu dahsyat, padahal amal ibadahnya kayak gunung, jauh kayak kita. Tatap cemas, takutan penutup umur dalam keadaan su'ul khatimah.
Kisah-kisah mereka banyak, ujar Imam Haddad. Yatulu dzikruha, yang kalau disebut itu akan memperpanjang kitab. Waqad warada fi dzalika ma yaqtadi al-khawful balik. Dan sungguh sebenarnya ada hadis yang mana hadis-hadis tersebut menjadi sebab agar muncul rasa takut yang dahsyat terhadap penutup umur dalam keadaan sul khatimah. Mithlu qaulihi alaihi salam, seperti sabda Nabi, "Fawalladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha." Ujar Nabi dalam hadis, demi Allah yang tiada Tuhan selain Allah, sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang inya itu sepanjang umurnya menggawi amal ibadatnya penduduk sorga, sampai-sampai jarak antar inya lawan sorga tersisa 1 hasta. Parak benar dan intil lawan sorga. Fayasbiqu alaihil kitab, namun takdir Allah berbicara lain. Ternyata inya orang nang dikategorikan celaka di akhirat. Fayamal bi amali ahli nar fayadkhuluha, sehingga di penghujung umurnya, ujar Nabi, inya berbuat perbuatan ahli neraka dan kemudian meninggal dan akhirnya masuk dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan ada juga salah seorang dari kalian sepanjang umurnya berbuat amalan penduduk neraka, maksiat dan dosa, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dira', sampai-sampai jaraknya lawan neraka intil bagai 1 hasta. Fayasbiq alaihil kitab, namun ketentuan takdir Allah berbicara sebaliknya. Inya ternyata dalam takdir Allah orang nang selamat di akhirat. Fayamalu bi amali ahli jannah, kemudian di penghujung umurnya inya taubat, lalu berbuat amalan penduduk sorga dan wafat, fayadkhuluha, sehingga masuk dalam sorga. Nah, hadis ini salah satu hadis yang menjadi pikiran bagi salaf soleh bahari. Bayangkan, ada jar Nabi seseorang sepanjang umurnya baik, istiqomah, berbuat amal soleh, sembahyang dijaga, yang sunnah digawi, berataan-berataan, anjuran agama yang baik-baik digawinya, sampai jarak antar inya lawan sorga itu 1 hasta. Taulah 1 hasta bian, dari ujung kuku tengah sampai siku itu 1 hasta. Parang benar intil lawan sorga dah. Tapi ternyata takdir Allah berbicara lain. Orang ini kada selamat di akhirat. Lalu apa yang terjadi? Di penghujung umur, aku hendak baramian gini. Padahal 50 tahun dah nih amal ibadah digawi, istiqamah, jauh dari yang haram. Tiba-tiba muncul perasaan di penghujung umur, kayaknya rami menjablay. Sekali aja nah, menjablay nah. Jauh benar, pang berbanding amal soleh ke 50 tahun. Dimaafkan ya, karena sekali menjablay. Setan membisik tuh harat. Pina bungas jablay nang hanyar tuh. Angkatan hanyar jablaynya. Oh. Menjablaynya. Tergoda bisikan jablay. Ulun diskon hari ini udah jablaynya. 402 jam. Wow. Tadinya anak minum makan aja dapat bisikan jablay. Lalu maakuri deal lagi proses menggawi, tiba-tiba mati kayak tadi 50 tahun. Mati dalam keadaan soal. Nah, yang kayak ini salaf soleh itu takutan. Dan takutannya pada diri mereka seorang. Kalau pindah ubah di penghujung umur. Nah, saat ini baik terus. Rasa takut yang luar biasa itu. Dan itu baik ketika masih wagas. Dan itu menjadi hal yang sangat-sangat positif ketika masih sigar kita. Takutan dengan tergelincirnya kita di penghujung umur. Namun kalau sudah kita di ujung umur dan sakaratul maut, terkapar di atas tilam misal, lebih kuatkan rasa harapan kita daripada rasa takut. Hadis semacam ini yang jadi renungan salaf soleh tadi, yang sampai takutan, hidupnya pucat, padahal sigar orangnya. Kada garing, tapi muha pucat. Kenapa? Mikirkan kalau pindah aku obah di ujung umur. Hari ini aku istiqamah, esok aku istiqamah, mana tahu di ujung umur aku berubah. Keadaan merubahku, godaan dan bisikan dan semacamnya. Wa qala alaihi salam, inna rajul la ya'ma bi amali ahli jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Wa inna rajula la ya'ma bi amali ahli nar fima yabdu linnas
wa huwa min ahlil jannah wa min dzalika katsir. Ada pula hadis yang lain dari Nabi yang menjadi renungan salaf soleh sehingga takutan suul khatimah. Ujar Nabi di hadis yang lain, innar rajul la ya'ma bi amali ahli jannah. Ada seseorang itu yang nampak lahiriahnya ia berbuat amalan penduduk surga. Fima yabdu linnas, nampak di mata manusia amaliyahnya nih amaliyah ahli surga, betapihan, bekupiahan, berbaju takwa terus. Ada terus di masjid. Nampak di mata manusia amalannya ahli surga. Wa huwa min ahli nar, tapi ternyata orang tersebut ujar Nabi adalah ahlun nar, ahli penduduk neraka. Ada juga wa innar rajul, seseorang layak ma bi amali ahli nar fima yabdu linnas. Seseorang itu nampak di mata manusia gawiannya gawian kada senonoh, kada baik. Wa huwa min ahlil jannah, tapi ternyata dalam ilmu Allah orang tersebut adalah penduduk surganya Allah. Nah, hadis kayak ini tujuannya apa? Supaya kita berpikir bahwasanya bukan yang penting itu casing. Yang casing itu baik, kita tampilkan kita soleh, bagus. Tapi yang paling inti adalah hati kita. Jangan sampai luput dalam ibadah beramal. Jangan ada riya, berharap pujian, apresiasi, berharap dieluk-elukan orang, disambut orang alim, disambut orang soleh. Jangan sampai. Ada manusia tuh jar Nabi yang nampak penduduk sorga inya, lahiriahnya, luarnya. Tapi ternyata penduduk neraka ini. Ada juga yang luarnya nampak penduduk neraka. Pakaiannya belevisan, rabit-rabit contohnya. Kemudian awaknya betato, baharinya betato, habis itu taubat, membuangi ngalih. Nampak kayak orang ini bah, karak neraka aja orang. Sekalinya dalam ilmu Allah ini ahli surga. Kenapa? Tiap tengah malam menangis minta ampun Allah Ta'ala. Salat 5 waktunya dijaganya kada kelihatan oleh kita. Kita kada tahu. Sehingga hadis semacam ini pun jadi renungan salaf soleh. Saking takutannya lawan suul khatimah. Tapi jangan pian pakai hadis kayak ini untuk menyerang orang. Tampilan kita nih preman. Ikam jangan suujon lawan aku. Aku nih luarnya aja preman. Hatiku orang alim. Itu baampik iblis setan, asyik ya setan. Kawanku. Bukan kayak itu memakai hadis ini, tapi renungan agar kita memperbaiki bagian batin kita daripada fokus memperbaiki bagian luar kita. Bagian luar dijaga auratnya, dibaiki penampilan luar, hati lebih diperhatikan gitu. Qalu wa aktsaru man yukhsha alai su'ul khatimah wal iyadu billah al mutahawinu bis shalah wal mutminu li syurbil khamri wal aqli walidayhi wallahu a'lam. Kita lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya insyaallah. Sedikit diumumkan bahwasanya Rabu malam Kamis akan datang. Mohon maaf benar majelis kita liburkan karena Rabu malam Kamis akan datang belum ada kegiatan di luar Kabupaten Tabalong. Insya Allah majelis kembali aktif tahun kena. Bujuran 1 Januari 2025 tahun kena. Halo? Artinya Rabu akan datang libur, insya Allah aktif Rabu berikutnya tahun kena itu udah 2025 1 Januari. Sedikit diumumkan ada saruan dari panitia majelis kita dari saudara Sugianor. Sugianor ini sebagaimana pian tahu nang gancap membacakan rotib di majelis yang baru saja menikah di Muara Kumam dan insya Allah walimahnya Minggu 22 Desember minggu dihadap ini di Desa Walangkir Duhat RT 4 Tanjung Tabalong. Jam berapa saruannya? Tengah malam kayaknya. Kada ada jamnya nah. Pagi seperti biasa. Jadi disarui beratan jamaah yang kawan berhadir silakan. Walimah pernikahan saudara Sugianor dan Jannah di Desa Walangkir Duhat RT 4 Tanjung Tabalong. Di lokasi majelis kita di Duhat.
Ahad yang dihadap ini pagi sampai selesai. Kemudian sedikit kita membaca surat Fatihah dengan niat anak salah seorang jamaah majlis kita yang milad hari ini yang ke-14 bernama Muhammad Munawar Zamzami. Kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, anak yang bermanfaat. Dan sekaligus kita membaca Fatihah, mudah-mudahan pengantin yang baru saja menikah tadi dianugerahkan sakinah, mawaddah, warahmah, dijadikan rumah tangga yang diridai oleh Allah dan Rasulnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qatri umza wa zakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atya'a ulama nadha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha min gal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulun manun واغفر السرعة أكرم من ستر وصلاة الله تمشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صعب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.